Harap betul-betul ya, mari kita pertahankan betul-betul dan kita doakan semoga selalu diberikan kesehatan, konsistensi dalam ikut berjuang bersama kita memperjuangkan perjuangan Cilacap Barat. Allahumma. Demikian juga tentunya saya ucapkan pada senior saya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Uus ya bahwa Pak Unang memang tidak lekang di makan waktu perjuangnya. Tadi bisik-bisik ngomong ke saya, yang diomongkan pemekaran juga. Tadi tuh ketemu saya, sudah lama nggak ketemu saya, ngomong pemekaran juga Pak Unang. Jadi betapa memang itulah perjuangan Pak Unang. Jadi Pak Unang juga salah satu aset untuk perjuangan pemekaran karena beliau sangat konsisten apapun dinamikanya terhadap perjuangan pemekaran Cilacap Barat, beliau selalu konsisten dan tanpa tadi aling-aling. Pak Unang tadi nggak tadi aling-aling. Mau di forum apapun, kalau ada kesempatan Pak Unang ya kan ngomong gitu kan. Nah ini konsistensi Pak Unang ini tentunya menambah spirit buat kita untuk selalu memperjuangkan perjuangan Cilacap Barat sampai berhasil. Dan saya dengar-dengar sayup-sayup juga ternyata Kiai Ngibnu gitu kan juga dulu pernah bareng Pak Unang berjuang di Cilacap Barat. Jadi Kiai Ibnu juga alhamdulillah hari ini bisa hadir gitu kan. Termasuk Kiai Maskur nih, saya satu kehormatan buat kita semua, terutama grup ini. Ternyata alhamdulillah di tengah kesibukannya, karena beliau sibuk di samping Kiai, YouTuber, macam-macam profesinya, Ustadz dan segala macam, tetap menyempatkan hadir. Ya tentunya rekan-rekan semua yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terima kasih atas kehadirannya. Semoga semuanya menjadi berkah untuk kita semua, berkah untuk perjuangan kita. Karena jujur apapun buat saya, sekecil apapun forum untuk Bekasi, untuk Cilacap Barat, saya maknai adalah ini sebuah perjuangan. Karena memang perjuangan kita belum berhasil untuk bisa memekaran pemekaran Kabupaten Cilacap Barat. Nah, jadi mengapa saya selalu getutur ya bahasanya, saya juga tidak malu-malu. Silakan orang mau membuli saya tentang Cilacap Barat, tentang apa segala macam, tentang perjuangan yang katanya ngomong doang nggak berhasil, silakan persetan buat saya. Tapi buat saya perjuangan yang sekolah itu, dan saya meyakini bahwa perjuangan hasil katanya tidak akan mengkhianati perjuangan. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita selalu konsisten berjuang akan mendapatkan hasil. Kenapa sih saya begitu konsisten terhadap perjuangan Cilacap Barat? Karena sering kali saya sampaikan bahwa Cilacap Barat sebenarnya atau Cilacap pada umumnya adalah sebuah simpul daerah yang sangat potensial sekali untuk di-create, mudah di-create untuk menjadi sebuah wilayah atau kota yang bisa tumbuh kembang dengan pesat, insya Allah. Karena beberapa kali saya sampaikan, jadi Cilacap pada umumnya dan Cilacap Barat pada khususnya ini menjadi sebuah simpul ya, menurut saya simpul titik ketemunya dari semua penjuru. Nah, saya tadi pagi sudah saya ceritakan juga bahwa Jabar Selatan itu insya Allah itu mudah-mudahan segera terwujud. Dengan Pangandaran nanti mudah-mudahan bisa menjadi provinsi yang baru gitu kan. Nah tentunya harapan saya Cilacap ini jangan sampai tertinggalan, karena kalau Cilacap sampai tertinggal dengan Pangandaran ini akan menjadi sebuah malapetaka buat kita, akan susah sekali kita nanti mengejarnya. Karena itu mari kita berjuang sekuat tenaga. Tentunya harapannya Pak Samirun tetap masih bisa mengawal terus Cilacap Barat segera bisa terwujud sehingga nanti bisa berkompetisi dengan sebelah, karena memang sebelah ini larinya sprintnya kencengnya nggak ketulungan. Jadi Pangandaran itu susah sekali ngejar Pangandaran, betul sekarang. Apalagi kalau saya connectingkan dengan Jabar Selatan, ini sungguh luar biasa. Karena Jabar Selatan itu dari mulai Tegal Bulet, Sindang Barang, Pangmempek dan Cipatujah ini yang sudah diperjuangan ya Dr. Olik ya, insya Allah ya. Berkali-kali senator dan legislator dari Jabar itu sudah mewacanakan tiga kabupaten ini harus dirangka. Karena memang saya sudah melintas, saya sudah roadshow, saya sudah eksebisi ke sana.
tanpa ada simpul-simpul keramaian yang diwujudkan dalam kabupaten, daerah itu tidak akan bisa maju. Saya pastikan tidak akan bisa maju. Karena apa? Daerah itu secara geografis itu sangat sulit menjangkau ke kabupaten induknya. Jadi nggak mungkin dia akan bisa maju. Nah, salah satunya yaitu harus pemekaran itu. Nah, ketika dia mekar 4 kabupaten tambah 5 Pangandaran, ya sudah potensi. Karena mereka tuh merasa satu komunitas lebih senasib setanggungan menjadi Jabar Selatan daripada Priangan. Mereka nggak akan tertarik dengan Priangan lagi, yakin nggak akan tertarik. Karena apa? Jangankan menjangkau ke ibu kota provinsi, bisa menjam. Ke ibu kota kabupaten aja 3 jam 4 jam baru sampai. Nah, pastinya Pangandaran menjadi simpul nanti. Nah, ketika Pangandaran menjadi simpul, Cilacap masih seperti ini, nah ini malah petaka. Makanya saya pesan ke Dr. Khalid, saya nggak bosan-bosannya, mari Dr. Khalid kita dorong sehingga simpul-simpul infrastruktur di Cilacap ini segera terwujud. Nah, saya sering sampaikan, saya nggak pernah malu. Simpul yang namanya airport itu menjadi tuntutan sekarang. Nah, saya bilang makanya ke Dr. Khalid, saya berani sanggah ke Dr. Khalid, saya berani ngayal ke Dr. Khalid ketika sudah berbicara infrastruktur. Nah, infrastruktur di Cilacap ini yang kenapa kita tertinggal dengan daerah lain, salah satunya memang karena infrastruktur kita nggak memadai. Yakin kalau infrastruktur kita memadai, kita nggak akan ketinggalan dengan lain. Karena di sini banyak orang-orang pintar loh, Pak Unang, Ustadz Hanif itu, wah kalau ini kan rasional terus kan, itu kan sini intelektual katanya ya. Kalau orang yang selalu berpikir rasional itu kan orang kata, tapi disanggah juga sama Pak Mardio kan, nggak begitu kan. Nah, tapi apapun itu, inilah wujud bahwa memang daerah kita sendiri banyak potensi-potensi dari SDM maupun yang lainnya kan gitu. Nah, ini saya ceritakan seperti itu. Infrastruktur tolong Dr. Khalid ya, jadi tolong diperjuangkan betul. Udah Wirasaba tutup aja itu udah Wirasaba saya pastikan itu jadi penampakan, nggak akan laku itu Wirasaba. Sudah kita dorong infrastruktur airport di Tunggul. Udah itu potensial sekali. Karena sekarang tren dunia itu sekarang menjadikan sebuah moda transportasi yang terintegritas, satu dengan yang lain terkoneksi. Itu udah ciri negara maju dan ciri kota maju. Itu. Nah, kalau itu sudah bisa terwujud baru. Nah, kalau berbicara Tunggul Wulung, ini kalau Tunggul Wulung sudah bisa terwujud, Tunggul Wulung akan menguasai pasar mana? Pasar Banyumas, Kebumen, Tasik, Ciamis dan Banjar, Pangandaran itu akan dikuasai sama Tunggul Wulung semua. Tapi kalau Tunggul Wulung terlambat, Pangandaran muncul airport, mubah kita. Karena pasar kita akan lari ke Pangandaran. Nggak mungkin pasar Cilacap sebagai taruhan. Pasar Cilacap itu nggak akan mungkin ke Jogja, tidak akan mungkin ke Wirasaba kalau bisa eksis, nggak akan mungkin. Tapi pasar Banyumas Barat Cilacap itu akan ketarik ke Pangandaran. Sekali lagi kita jadikan objek. Maka itu kita harus bisa menguasai pasar. Tolong Pak Samirun ya, diperjuangkan itu. Tunggul Wulung harus diperjuangkan. Jadi cerita TNI dan segala macam, saya ingat betul ketika Dr. Khalid itu webinar dengan Prof. Indrono, sampaikan beliau waktu menjadi Menko Maritim itu perjuangannya luar biasa, memperjuangkan apa lupa, tapi kalau dengan TNI jangan ngomong berbicara perjuangannya bottom up. Kalau bottom up sampai kiamat nggak akan selesai loh. Sekarang dari Kapolsek ke Polresnya tiba-tiba diganti, ke Polda udah lain lagi, Kapolri lain lagi, begitu TNI sama. Tapi kalau sudah bottom up, pegang jebret atasnya ke bawah mudah, dan itu sudah dipraktekkan oleh Prof. Indrono. Jadi nggak ada yang sulit. Makanya itu saya minta diperjuangkan dulu Pak Samirun ya. Nah, karena apa? Potensinya luar biasa Cilacap sebentar lagi akan terkonek dengan tol. Dan insya Allah saya blueprintnya saya sudah punya, pintu gerbangnya di Kalipucang, ya alhamdulillah ini sampai mulus sekali, ya connecting dengan saya, Pak Samirun saksinya, 2017-2016 saya sudah matur ke Pak Samirun, tolong yang pertama adalah Karangpucung sampai dengan Sidarja, take over sama provinsi Pak Samirun, buktinya kan
saya usul itu nih Bang Sarun gitu. Langsung diperjuangkan Pak Samirun, jalan Sidarja sekarang potong sekarang mulus kan gitu. Itu 2017. Saya ngobrol dengan Pak Samirun 2016. Masih ada, masih jumenem nih orangnya di sini. Nah, saya matur lagi Pak Samirun, antisipasi JLS. Ketika JLS dari Jawa Barat tembus sampai ke Bumen, antisipasi. Karena apa? Ketika ini sudah tembus, maka Cikang lulus sampai ke Gandrung. Kalau itu sudah tembus, maka lalu lintas yang dari Bandung mau ke Jogja itu sudah nggak lewat Majenang. Lewatnya mana? Sidarja, Cilacap, langsung Jetis ke Bumen. Pak Samirun perjuangkan 2018 Cikang lulus langsung diperlebarkan sampai sekarang. Barusan saya ngomong lagi ke Pak Samirun, saya minta kuenya, saya ingin melebarkan itu. Nah nanti tahun depan, kan sekarang di tender. Ini perjuangan Pak Samirun, jadi Pak Samirun betul-betul berjuang. Jadi nggak banyak ini Pak Samirun. Itu perjuangan. Jadi nanti kalau Cikang lulus sampai Gandrung tembus connect dengan JLS tembus Jetis ke Bumen, saya pastikan Majenang itu akan dilalui untuk lalu lintas yang Purwokerto dan Semarang. Kalau yang Bandung, Jogja, Solo itu akan lewat Sidarja dan Cilacap. Karena apa? Shortcut 23 kilo lebih dekat, medannya lebih aman. Jadi sekali lagi Cilacap dan Sidarja potensial untuk menjadi kota besar. Ini apa nggih? Nah itu jalan tol belum. Nah saya bilang tadi kembali ke infrastruktur yang saling terintegrasi. Cilacap udah ada semua. Ketika Tunggul-Wulung misalnya jadi airport, sekarang kan tren dunia sekarang apa? Semua terconnecting. Suta itu sekarang kereta api udah masuk loh. Solo Pak Samirun sudah masuk. Kan sudah ada kan? Di airport kan sudah masuk kereta api kan? Jogja sebentar lagi akan dibuat masuk. Surabaya sudah masuk. Semarang akan masuk. Palembang sudah masuk. Kuala Namu sudah masuk. Maka ketika Tunggul-Wulung dibuat airport, Tunggul-Wulung dengan Curug Legi jaraknya cuma 3,7 kilo dulu. Investasinya kecil sekali kan? Itu loh. Nah, sekali lagi kereta api ini perlu dikembangkan. Saya pernah dengan Dr. Kholik ngomong masalah stasiun Cipari. Saya bilang nggak bisa itu dimatikan, harus dihidupkan. Nah, kalau saya nggak salah waktu dokter itu bilang, wah itu ganggu kereta besar, nggak bisa. Caranya gimana? Bikin double track. Kenapa sekarang kalau Jakarta Surabaya bisa double track, Jakarta Kroya Solo bisa double track, kenapa Cilacap Bandung nggak bisa double track? Lucu dong. Kita kalah apa dengan mereka? Nggak kalah. Saya pernah naik kereta komuter dari Kutoarjo ke Solo. Sepi penumpangnya. Saya yakin ketika Kroya sampai dengan Tasik itu ada komuter lebih ramai. Dan stasiun itu kan hidup semua. Sekarang Cilongkrang mati Pak Samirun. Melowong stasiun-stasiun mati semua. Karena memang prioritasnya kereta besar. Nah untuk apa Mbah Belanda itu dulu bangun itu? Mbah Belanda bangun itu pasti sudah melalui kajian-kajian yang komprehensif. Nah itu harus ditumbuh kembangkan. Caranya gimana? Double track. Nah double track ini Cilacap sampai Tasik dulu lah. Nah karena yang paling diuntungkan adalah Cilacap, maka Cilacap mestinya menjadi inisiator. Kalau cuma Cilacap yang mengusulkan ke pusat sampai mati nggak akan bisa. Gitu Bang. Makanya Cilacap itu perlu lobby ke mana Pemda Banjar, Ciamis dan Tasik. Kalau empat kepala daerah ini mengusulkan bikin double track Cilacap Tasik, saya berani taruhan pasti akan dibangun. Gitu Bang. Nah kalau itu sudah terbangun, kembali ke penumpang pesawat, maka penumpang pesawat yang dari Tasik itu nggak akan mungkin ke Bandung. Bandung nggak ada airport, adanya di Kertajati. Dari Tasik nggak akan mungkin ke Kertajati. Tapi kalau ada double track kereta komuter dari Tasik sampai dengan Cilacap, penumpang Tasik akan ke Cilacap semua. Gitu Bang. Setuju Mbak? Setuju. Nah itu loh, makanya dibutuhkan sebenarnya pemimpin Cilacap itu yang inovatif, yang kreatif, dan yang punya visi ke depan mestinya untuk bangun Cilacap. Karena
Cilacap sangat mudah sekali dibangun. Sekarang Dr. Khalid sudah melong-melong pelabuhan. Ini Dr. Khalid sudah ngomong pelabuhan potensial. Nah, coba kalau sekali digabungkan dengan airport, kan luar biasa. Saya sudah berkali-kali ngomong sebenarnya, nggak malu-malu. Memang ciri kota metropolitan itu dua. Kalau sudah punya infrastruktur, dua infrastruktur ini mudah untuk menjadi kota metropolitan. Kalau sudah ada pelabuhan laut, ada airport, mudah kota akan cepat tumbuh pasti. Semua dari mulai Medan, Jakarta, Semarang, Surabaya, Makassar, semua ada kota besar itu. Nah, Cilacap ini hanya satu-satunya simpul di Jawa Selatan yang mempunyai dua infrastruktur itu hanya Cilacap, tidak ada yang lain. Saya sudah langsung dari mulai ujung Genteng sampai ke Tapang Banyuwangi saya sudah pernah. Nggak ada pelabuhan, nggak ada airport. Airport ada sekarang di Kulon Progo, itu baru muncul kemarin. Itu karena apa dibangun? Karena Adi Sucipto memang satu udah overload, yang kedua sering terjadi accident di Jogja. Karena apa? Pesawatnya dekat dengan gunung. Gini apa gitu? Makanya kan accident di Jogja kan sering sekali. Makanya dibuatlah ke selatan, ke Kulon Progo. Nah kalau itu masalahnya, ini kan bodohnya orang Banyumas. Kenapa yang di pinggir laut ditinggalkan, malah bikin di kaki Gunung Slamet di Wirasaba? Lucu banget. Wong pada jauhi gunung, dia malah deketi gunung. Dan siapa yang mau naik ke sana? Siapa yang mau terbang ke sana? Enggak ada yang mau terbang. Gini apa gitu? Nah, sebenarnya sekarang juga ada momentum yang bagus, Dokter Samirun. Ini sekarang kan Pelita Airlines sekarang sudah menjadi airline komersial. Nah, padahal Pelita Airlines itu adalah satu-satunya airline charter yang masuk ke Cilacap, Pak Samirun. Gini apa gitu? Nah, jadi barangkali kalau ini nanti Cilacap segera dihidupkan, ini airline Pelita ini yang punya ini akan segera eksis di situ, Pak Samirun. Jadi sekali lagi saya mohon Pak Dokter, Pak Samirun, tolonglah ini potensi Cilacap yang sedemikian hebatnya, tolong diperjuangkan infrastrukturnya hingga kita punya daya saing untuk bersaing dengan wilayah-wilayah lain. Tentunya saya sebagai di dapur sebagai Ketua Presidium Pemekaran, saya tidak akan bosan-bosannya minta bantuan, minta tolong ke Pak Samirun dan Pak Khalid yang sekarang ada di pusat. Jangan bosan-bosannya, mari kita berjuang bersama-sama untuk memekarkan Kabupaten Cilacap. Karena Cilacap Barat juga sangat potensial sekali untuk menjadi daerah maju, sehingga perlu kita perjuangkan terus. Demikian juga ke saudara-saudara aktivis, saya minta jangan bosan-bosannya, ayo kita berjuang bersama-sama. Mungkin itu karena waktunya dibagi-bagi, masih 3:30, saya tadi hanya sekitar 15 menit, 20 menit. Mungkin Pak Dr. Khalid nanti berapa menit, Pak Samirun berapa menit, lanjut nanti kita diskusi saja deh, mungkin dari saya sekian, mohon maaf bila tutur kata saya mungkin kemacun atau mungkin tidak enak dirasanya, saya mohon maaf. Semoga senang-senang saya. Sekali lagi di momen Idul Fitri ini saya sekali lagi mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.